Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setiap dari kita pasti memiliki tanggal lahir dan pastinya kita akan mengingatnya untuk mengetahui umur kita dalam setiap tahunnya. Setiap pergantian tahun tentu kita akan menunggu tanggal lahir yang selalu diingat, dan ketika sampai di tanggal atau bulan lahirnya maka itu disebut juga dengan hari ulang tahun. Hari ulang tahun tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita karena banyak dari kita kalangan umat muslim merayakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun dilakukan untuk memperingati hari kelahiran seseorang, di mana biasanya hari ulang tahun diisi dengan berbagai acara, seperti acara pesta, mengundang kerabat, teman dekat, ataupun teman kerja. Tentunya hari ulang tahun akan disertai potong kue dan tidak lupa dengan acara tiup lilinnya. Bahkan ada yang berdoa sambil meniupkan lilin yang ada pada kue ulang tahunnya. Namun walaupun demikian, kerap timbul pertanyaan terkait tentang hukum merayakan ulang tahun dalam agama Islam, apakah diperbolehkan atau tidak. Karena perayaan ulang tahun biasanya dilakukan dengan pesta potong kue dan juga tiup lilin. Hal semacam itu seringkali dianggap menyerupai tradisi adat umat Nasrani. Lalu, seperti apa hukum merayakan ulang tahun menurut Islam? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, merayakan ulang tahun memang seringkali dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia atau umur yang diberikan. Akan tetapi, bagaimana dengan hukum merayakan ulang tahun dalam Islam? Apakah perayaan seperti itu boleh dilakukan dalam agama Islam? Dalam hal ini, para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai tentang hukum merayakan ulang tahun dalam syariat Islam. Sebagian para ulama memperbolehkan, sementara yang lain tidak menyarankan. Bagi banyak orang, momen ketika ulang tahun menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu karena selain memperingati hari kelahiran, momen ini juga digunakan untuk lebih menghayati fase baru dalam hidup. Atau dengan kata lain, merencanakan kehidupan di tahun yang baru, karena dengan bertambahnya usia, seseorang pasti banyak keinginan yang belum tercapai. Jadi, di saat momen seperti inilah orang akan lebih menghayati kehidupan yang lalu dengan hidup yang akan datang. Hari ulang tahun biasanya dirayakan dengan berbagai cara, mulai dari berkumpul dengan keluarga tercinta atau menyantap jamuan makan sampai mengadakan pesta besar-besaran. Sebagian ulama mengatakan bahwa perayaan ulang tahun dalam agama Islam tak dianjurkan sebab hal tersebut dianggap termasuk adat budaya kaum kafir pada masa lalu. Namun perlu diperhatikan juga mengenai arti perayaan ulang tahun masa sekarang dengan masa lalu. Hal tersebut disebabkan perayaan ulang tahun untuk setiap orang sebenarnya adalah hal yang baru dalam sejarah umat manusia. Karena perayaan ulang tahun bagi setiap orang baru berkembang luas pada abad ke-19 dan ke-20. Perayaan ulang tahun pada masa lalu termasuk perayaan yang khusus diperuntukkan untuk sebagian orang-orang besar saja, terutama tokoh-tokoh besar seperti raja, ratu, bangsawan, atau pemuka agama. Tidak jarang perayaan saat masa-masa awal tersebut dilakukan dengan membuat sebuah acara festival atau arak-arakan besar karena memperingati kelahiran raja, ratu, atau orang-orang besar. Maka merayakan ulang tahun dalam hukum Islam sebenarnya boleh-boleh saja. Namun selama perayaan ulang tahun tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan menjadi momen evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Akan tetapi, perayaan ulang tahun bisa menjadi haram saat momen tersebut yang membuat desak-desakan antara orang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau dilakukan secara berlebihan dengan kebiasaan yang tak islami. Maka itu hukumnya dari yang boleh menjadi haram.
Namun untuk seorang muslim hendaknya momen seperti itu dijadikan sebagai perantara evaluasi diri dan melakukan perbandingan antara tahun yang sudah dilewati dengan tahun yang akan datang. Apakah dirinya bertambah baik dan meningkat dari yang sebelumnya atau bahkan justru memburuk dan menurun. Lalu bagaimana dengan hukum mengucapkan selamat ulang tahun? Hukum mengucapkan selamat ulang tahun ialah mubah atau boleh dilakukan, namun tak dijanjikan adanya pahala, tapi tidak ada dosa juga bila tidak dilakukan. Acara ulang tahun ini biasanya disambut meriah dengan penuh sukacita oleh orang-orang yang mengenang hari kelahirannya. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita mengenang hari kelahiran kita dengan menyantuni anak-anak yatim atau membagi-bagikan makanan ke fakir miskin. Karena itu lebih baik daripada pesta besar-besaran karena takutnya jatuh pada yang berlebih-lebihan. Sehingga harus diperhatikan lagi ketika hendak melakukan acara atau merayakan hari ulang tahun. Seperti itulah hukum dari merayakan hari ulang tahun dalam agama Islam. Kesimpulannya, boleh-boleh saja dilakukan atau merayakan hari ulang tahun asalkan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengundang dosa. Karena sebagai umat Islam, kita harus melakukan sesuatu sesuai hukum keagamaan yang kita imani. Jadi untuk itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya boleh dalam merayakan hari ulang tahun, namun dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, agar perayaan ulang tahun yang kita rayakan mendapatkan keberkahan dan tidak jatuh kepada haram. Hanya inilah yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.